What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan mulai lagi membawakan video buat kalian. Sorry banget untuk beberapa saat gue nggak bisa upload video. Nanti mungkin di next video gue baru jelasin kenapa gue nggak bisa update nih. Nah, hari ini gue akan membawakan sebuah cerita tentang El Chapo. El Chapo adalah drugs lord dari Meksiko, yaitu raja narkoba di dunia. Nah, tapi menariknya bukan tentang narkobanya. Hari ini gue mau bahas tentang bagaimana dia kabur dari penjara, karena dia udah sempet di penjara 3 kali, dan 2 kali awalnya dia berhasil kabur dari penjara yang dengan penjagaan maksimum. Kalau kalian udah nonton Money Heist, cara kaburnya tuh mirip banget. Jadi, El Chapo ini menggali sebuah terowongan sepanjang 1,6 km. Nah, tapi sebelum mulai, gue mau kenalin ke kalian satu produk yang gue rekomendasin banget, yaitu Plosa. Nah, Plosa ini adalah inhaler. Jadi, kita kan mau masuk ke tahap new normal. Jadi, kita diharuskan memakai masker kemana-mana. Jadi, kalau kita bekerja, kita sekolah, atau kita ke shopping mall, kita harus pakai masker kan. Nah, kalau kita pakai masker kan sering banget kayak sesek, terus kayak susah lah napasnya. Gue juga ngerasain hal yang sama. Nah, makanya itu gue pakai Plosa. Plosa ini inhaler yang bisa ditaruh di depan masker. Jadi pakainya itu dikeluarin dulu. Oh ya, gue juga mau kasih tahu Plosa ini ada 2 ujungnya. Jadi Plosa ini punya 2 cabang. Yang pertama ini balsam dan yang kedua ini adalah eukaliptus. Nah, eukaliptus ini direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian yang bisa melawan virus corona. Jadi ini pas banget kalau kita pakai bareng masker. Nah, penggunaannya ini kita bisa putar dulu. Habis kita putar, kita olesin di depan masker kita nih, 2 kali di depan masker. Habis udah pakai 2 kali itu, kita langsung pakai. Jadi ketika kita pakai masker kita, yang awalnya sesek itu rasanya kayak langsung plong, nggak sesek lagi. Nah, selain penggunaan di depan masker itu, kita juga bisa langsung hirup Plosa ini sebagai inhaler. Jadi langsung bisa dihirup. Nah, Plosa ini juga gampang banget didapetin. Bisa langsung cari di Indomaret atau Alfamart. Karena gue juga dapetin ini di Indomaret. Harganya juga terjangkau banget. Nah, selain itu bisa langsung order juga di Tokopedia. Karena udah available banget di Tokopedia, guys. So, langsung aja gue akan menceritakan cerita tentang El Chapo buat kalian. Joaquin Guzman atau yang lebih dikenal El Chapo adalah raja dari narkoba yang berasal dari Meksiko. Nah, arti dari El Chapo ini sendiri adalah si pendek, karena postur tubuh dari El Chapo ini memang lebih pendek daripada orang-orang Meksiko nih. Dia cuma setinggi 167. El Chapo sendiri lahir di Meksiko pada tanggal 25 Desember 1954. Nah, dia dibesarkan oleh seorang ayah yang memang juga sebagai penjual obat-obatan atau narkoba. Setelah El Chapo beranjak menjadi remaja, dia diusir oleh ayahnya dari rumah, dan dari situlah dia harus belajar untuk bertahan hidup. Selain dikenal sebagai raja narkoba, El Chapo juga dikenal dengan beberapa aksi yang sangat mengerikan, yaitu seperti pembunuhan, pencucian uang, dan aksi kejahatan lainnya. Dan sejak tahun 2019, nama El Chapo ini sendiri selalu masuk ke deretan 100 besar orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Dia dijuluki sebagai raja narkoba terbesar sepanjang masa. Bahkan kekuasaannya ini digambarkan sudah melebihi Pablo Escobar. Nah, di sini gue nggak akan jelasin tentang Pablo Escobar karena dia adalah tokoh beda lagi nih. Tapi kalau kalian pada mau denger ceritanya, nanti bakal gue ceritain di next video mungkin. Dan akhirnya pada tahun 1993, El Chapo ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan ke penjara selama 20 tahun. Tapi akhirnya pada tahun 2001, El Chapo ini berhasil kabur dari penjara yang memiliki keamanan maksimum. Nah, caranya ini dia cuma menyogok sipir penjara, dan menurut gue ini kayak simple banget loh dia kaburnya, kayak di film-film dia kabur masuk ke troli laundry gitu. Dan sejak kejadian itu, akhirnya nama El Chapo ini masuk dalam deretan orang paling dicari oleh Amerika Serikat. Dan kalau kita mengetahui informasi tentang keberadaan El Chapo, pemerintah Amerika Serikat akan memberikan 5 juta dolar sebagai imbalannya. Setelah menjadi buronan beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2014, El Chapo ini berhasil ditangkap di sebuah hotel. Nah, penangkapan ini digambarkan tanpa perlawanan sama sekali, dan akhirnya El Chapo ini dijebloskan lagi ke dalam penjara Meksiko dengan keamanan maksimum juga. Di penangkapan yang kedua ini, sebenarnya udah banyak banget pihak yang menyatakan kalau El Chapo ini kayaknya bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Tapi sebenarnya cerita ini akan semakin menarik. El Chapo udah menyiapkan rencana untuk kabur dari penjara itu dengan cara menggali terowongan sedalam 9 meter.
Panjang terowongan ini sendiri diperkirakan sepanjang 1,6 km yang berasal dari sebuah lahan kosong di pertanian dekat penjara tersebut. Nah, supaya nggak dicurigai oleh polisi, mereka kayak pura-pura membangun 2 buah bangunan di atas lahan kosong tersebut. Dan proses penggalian pun akhirnya dimulai. Nah, proses penggaliannya ini menggunakan alat-alat yang super simple banget, yaitu kayak cangkul dan sekop doang. Kenapa mereka nggak pakai kayak bor tanah aja? Kan bisa lebih cepat. Nah, sebenarnya bisa aja kalau mereka mau pakai itu, tapi resiko untuk diketahuinya aksinya ini bakal lebih besar. Karena kalau kita pakai bor tanah kan suaranya bisa sampai ke atas. Nah, sebenarnya rencana ini tuh digambarkan benar-benar penuh dengan tekanan. Karena para penggali benar-benar diminta untuk menggali secepatnya. Nah, di Meksiko ini sebenarnya ada sebuah kebijakan di mana mereka ini bisa aja memindahkan seorang tahanan dari satu penjara ke penjara lain tanpa pemberitahuan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba El Chapo ini dipindahkan, upaya mereka tuh benar-benar nggak ada gunanya lagi. Ditambah lagi, beberapa bulan setelah penggalian, masyarakat sekitar di tempat penggalian itu mulai curiga. Kenapa ada pembangunan 2 buah rumah di lahan kosong? Jadi rencana pelarian ini benar-benar penuh dengan tekanan, mereka harus menyelesaikan galian ini secepatnya. Tapi di hari-hari penantian El Chapo ini, sebenarnya pihak kepolisian udah menjalankan tugasnya. Jadi, kepolisian itu udah mensadap telepon dia, terus ngebaca surat-surat dia. Nah, hebatnya ini, kepolisian bener-bener nggak dapet informasi sama sekali ada rencana pelarian dari El Chapo. Akhirnya setelah 16 bulan menggali, mereka berhasil menggali ke dalam sel El Chapo. Dan pada tanggal 12 Juli 2015, El Chapo dinyatakan lari dari penjara yang memiliki keamanan maksimum di Meksiko. Dan ketika pihak kepolisian memeriksa terowongan ini, pihak kepolisian benar-benar dibuat kaget karena kalau kita lihat dari terowongannya ini, harusnya terowongan ini bisa selesai dalam waktu 18 bulan atau 2 tahun. Tapi ini diselesaikan dalam waktu 16 bulan. Di dalam terowongan ini benar-benar rapi banget dan diperkirakan dibangun oleh seorang arsitek. Nah, dinding-dindingnya ini ada beberapa bagian yang bahkan dilapisi oleh kayu agar nggak longsor. Di dalam terowongan ini juga ada saluran genset dan saluran listrik untuk menyuplai oksigen. Ditambah lagi di dalam terowongan ini ada saluran kereta yang gunanya ini untuk membuang sisa galian. Dan yang ngebuat polisi semakin kaget, di dalam terowongan ini juga ada sebuah motor listrik yang digunakan oleh El Chapo untuk melintasi terowongan ini. Dan diperkirakan pada saat itu mereka menggali sebanyak 3 ton tanah. Dan yang buat terowongan ini semakin buat kayak mind blow dan gila banget, terowongan ini tuh bener-bener dipasin dengan ukuran tubuh El Chapo. Jadi tinggi terowongan ini cuma 170. Jadi ketika El Chapo melewati terowongan ini, dia nggak perlu membungkuk sama sekali. Jadi dia bisa tegap jalan santai aja. Dan diperkirakan El Chapo ini cuma butuh waktu 3 menit untuk melintasi terowongan itu. Setelah El Chapo keluar dari terowongan itu, ada sebuah mobil yang sudah disiapkan dan El Chapo ini dimasukkan ke bagasi. Nah, mereka ini menuju ke sebuah gudang. Di dalam gudang itu ada sebuah helikopter yang udah menunggu El Chapo lengkap dengan pilotnya. Jadi ya langsung mereka kabur begitu saja. Tapi hebatnya dari pihak kepolisian cuma butuh waktu 6 bulan untuk menangkap El Chapo lagi. Dan setelah dia ditangkap, untuk alasan keamanan, El Chapo ini disidang di Amerika. Dan di Amerika, dia dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Nah, akhirnya dia dipindahkan ke sebuah penjara yang bernama ADX. Nah, ADX ini penjara yang terkenal dengan keamanannya. Sejak tahun 1994 ketika penjara ini baru dibangun, belum ada yang bisa kabur dari penjara itu sampai sekarang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah El Chapo bisa kabur dari penjara itu? Coba tinggalin komentar kalian ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya guys. See you guys in the next video.